Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang batu mustika, barang peninggalan, dan ini dulu saya dapat dari kakek saya dan bedanya sangat bersejarah. Dan ini kemarin batu mustikanya sudah saya unggah, namun belum sempat saya buatkan edukasinya, saudaraku. Dan batu mustika ini biasanya itu saya taruh di dalam ikat pinggang saya, dan kalau saya bepergian itu barangnya juga selalu ikut karena terbawa. Namun sebelum saya memberikan edukasi buat saudara-saudaraku yang mau konsultasi tentang benda-benda bertuah itu, silahkan saja, saudaraku. Saya itu orangnya simpel, saudaraku. Seandainya saudaraku dapat barang mungkin dari orang lain atau barang peninggalan, kalau mau dikonsultasikan itu ya silakan saja, monggo kerso lah bahasanya. Namun yang harus diingat ya saudaraku ya, nanti kalau saya jawab apa adanya itu yang penting tidak tersinggung, itu saja sih kalau saya. Karena terkadang orang itu sudah tidak paham, orangnya konsultasi, setelah saya bilang apa adanya itu terkadang yang bikin repot itu ngambek, saudaraku. Itu yang menurut saya kurang pas. Karena apa ya? Karena terus terang saya itu kalau iya ya saya bilang iya, kalau tidak ya saya bilang tidak. Karena benda bertuah kalau menurut saya pribadi itu yang diutamakan barangnya asli ori dan harus aktif. Karena dengan benda aktif itu, barangnya aktif itu tuahnya bisa digunakan. Contoh kalau orang yang istilahnya ahli di bidang pengisian, seandainya punya benda bertuah mungkin dikombinasi dengan isian, itu kalau memang orang ahlinya, saudaraku, itu memang barangnya dikunci, tuah kodamnya itu dikunci, jadi memang bahasanya benar menetap di benda tersebut. Dan memang kalau digunakan ya benar-benar memang hasilnya bagus, saudaraku, bila dalam keadaan bahasanya kepepet atau bahaya. Namun terkadang orang itu kan beda-beda. Ada juga barangnya yang masih kosong dibilang sudah aktif. Ada juga yang sekedar cuma bisa ngisi namun tidak bisa mengunci. Jadi tuahnya itu bahasanya itu tidak menetap lah bahasanya. Itu, saudaraku. Pokoknya intinya kalau mau konsultasi itu pesan saya, saudaraku, yang penting tidak ngambek, pasti akan saya jawab. Namun kalau orangnya ngambekan sih ya maaf saja ya, saudaraku. Saya orangnya itu sebenarnya netral, kalau mau konsultasi silakan aja. Selama saya bisa membantu akan saya bantu, saudaraku. Seperti itu. Oke, saudaraku, itu ya, saudaraku ya. Dan akan saya teruskan edukasinya tentang batu mustika. Ini sebenarnya batu mustika asem, saudaraku, atau mustika biji asem. Batunya seperti ini, saudaraku. Kalau buat saudaraku yang punya kemampuan khusus silahkan cek dan dicek. Ini batunya coklat kehitam-hitaman seperti ini, saudaraku, perwujudannya.
seperti biji asem, persis mirip banget sama biji asem. Dan dulu kata kakek itu buat media sarana keselamatan, buat kewibawaan, bisa juga buat pengobatan, saudaraku. Namun alhamdulillah saya bawa itu memang pas dulu-dulu di saat saya dakwah keluar pulau itu, bila untuk menghadapi orang-orang yang tidak pas, bahasanya ada preman, ada orang-orang yang ya kurang lebih seperti itu, ngotot-ngotot gitu kadang kan ya. Namanya orang ya sudah dakwah di kampung itu, kalau di luar pulau itu terus terang kita berhadapan sama orang yang berbeda-beda. Meskipun niatnya kita itu baik, namun terkadang orang itu masih banyak yang tidak suka atau tidak pas lah. Namun sebagai seorang pendakwah itu, ya itu bagian dari ujian. Kalau menurut saya pribadi, maju terus, sukses selalu. Itu sudah slogannya. Pokoknya maju terus, sukses selalu. Pantang mundur. Intinya seperti itu, saudaraku. Karena apa ya? Ya itu, kita selalu berusaha untuk baik. Dan selalu yakinlah kalau kita berusaha untuk baik itu pasti dipertemukan sama orang baik. Anggap aja kalau ada orang yang usil-usil, orang yang tidak pas seperti itu, anggap aja ya angin lalu atau ujian lah bahasanya. Intinya kita berusaha untuk baik, saudaraku. Dan batu mustika ini dulu itu pernah dibawa kakek itu, memang zaman penjajah itu buat melawan penjajah, saudaraku. Karena barang ini sudah turun temurun itu sampai saya ada kalau ke-8, saudaraku. Kata kakek dulunya seperti itu. Jadi barang ini itu barang bersejarah yang memang ya alhamdulillah bisa saya rawat, saya simpan baik-baik sampai sekarang ini, saudaraku. Yang jelas barangnya super top. Dulu aja itu kalau kena peluru itu ya alhamdulillah kata kakek itu tidak apa-apa bahasanya. Pokoknya istimewa banget. Bila di antara saudaraku ada yang punya, disimpan, saudaraku, ya benda seperti ini itu bagus banget sebenarnya. Pokoknya intinya barangnya disimpan. Kalau saudaraku mungkin ragu atau gimana, bisa konsultasi atau pengen diaktifkan atau apa itu nanti bisa konsultasi, saudaraku. Namun biasanya, saudaraku, ya setiap pemahar itu biasanya kalau orangnya apa ya tidak terlalu rewel itu pasti saya kasih gratis minyak pengaktif kodam itu tanpa diminta. Biasanya saya kasih, saudaraku, karena saya juga apa ya tahu istilahnya, mengerti juga sama saudara-saudara kita yang membutuhkan itu. Meskipun minyak pengaktif kodam itu terkadang kalau pas ada, saudaraku, ya tanpa diminta itu pasti saya kasih. Itu hampir di setiap pemahar ya, karena terutama biar bermanfaat buat pemaharnya juga. Karena apa ya, saudaraku, ya karena saya itu merasakan juga lah bahasanya. Awal-awal saya kepengen punya benda-benda bertuah, belajar itu kan niatnya kan benar-benar. Jadi di antara saudaraku itu pemahar, saya anggap ya seperti ibarat saya pertama kali menjadi seorang kolektor itu pengen barang yang benar, barang yang bagus, dan kedepannya bisa buat peninggalan ke anak cucu seperti itu, saudaraku. Oke, saudaraku, itu tadi ya, saudaraku, ya edukasinya tentang batu mustika asem. Mungkin banyak di antara saudara kita juga yang belum tahu atau dengar, tapi kenyataannya, saudaraku, ada. Dan
bendanya perwujudannya seperti ini saya dapat juga barang peninggalan dan satu-satunya, karena semenjak saya jadi kolektor benda bertuah itu belum melihat lagi ya. Menurut saya barangnya langka sekali saudaraku. Dan dulu saya juga pernah dapat itu seperti pohon mangga saudaraku, buah mangga itu besarnya sejempol kaki, itu ada di dalam rendaman minyak yang saya bikin minyak benda bertuah, saya bikin rendaman. Itu dulu saya dapat itu dari guru saya saudaraku, itu ada mustika mangga juga ada. Pokoknya yang antik-antik, yang sekiranya langka zaman dulu itu benda-bendanya terus terang saya koleksi. Makanya saya punya benda itu yang aneh-aneh terkadang ya, karena barang simpanan. Dan yang jelas barang yang antik yang bagus itu tuahnya juga istimewa seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Cukup sekian dulu, salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.